so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Sulta. Saya Ayatun Syifa. Kami akan membahas tentang Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1823 hingga 1904. Sultan Mahmud Daud Shah menyerah pada Januari 1904. Akan tetapi perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal atau Ule Balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1914. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Cermen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara. Van Heut sedang memperhatikan pasukannya dalam penyerangan ke Bateli. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Seberang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1854. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat perjanjian tentang batas-batas kekuasaan kedua wilayah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat di perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Pada tanggal 26 Agustus 1877, Panglima Besar Belanda, Mayor Jenderal Karel van der Heijden kembali ke pasukannya setelah mendapatkan perawatan pada matanya yang tertembak Perang Aceh pertama tahun 1873 sampai 1874, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 sertadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. Tahun 1874 sampai 1880, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal Jan van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Tahun 1881 sampai 1896, perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak, Tengku Umar gugur. Tetapi Cut Nyadin, istri Tengku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Tahun 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Tahun 1910 sampai 1919 akhir dari perang besar. Akan tetapi perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlanjut hingga 1942 di beberapa tempat yang dilakukan oleh sekelompok pejuang. Sultan Muhammad Daud Shah ketika menyerahkan diri pada Belanda pada 20 Januari 1903. Selama Perang Aceh, Van Heut telah menciptakan surat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah.
di mana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda, meskipun dilakukan oleh sekelompok orang. Hal ini berlanjut sampai Belanda nyerah dari Nusantara dan diganti kedatangan penjajah baru, yaitu Jepang. Setelah kematian Tengku Umar, Sultan dan Panglima Polri memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polri juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Motherfucking design all right now.